Bu Hasna, Bu Hasna hari ini sibuk nggak? Kita ibu, Jadi gini Bu, nanti ada mahasiswa mau melakukan pembicaraan di RW 13. Nah, pembicaraan nama saya, Ibu bisa hadir Bu? insya Allah ibu, kayak abi nyandak sana sana balik ke dia, bu sama ibu-ibu di sana sih. Ditunggu ya Bu. Iya, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Pagi. Ya, sebelumnya bagaimana Ibu kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu sehat ya. Sebelumnya Ibu, saya dan rekan saya mau berterima kasih kepada Ibu semua yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kali ini Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gede Salah bersama rekan saya. Nama saya Gusya Irhan Pansatya. Ya, hari ini Ibu kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Nah, mengapa topik ini sangat penting? Karena setiap kalinya kita ini melakukan aktivitas, berbagai aktivitas yang menghasilkan limbah nih Ibu. Nah, masih banyak ternyata dari warga Indonesia ini yang tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah domestik yang baik dan benar. Maka dari itu kami di sini sama-sama memberikan edukasi kepada ibu-ibu semua tentang pengolahan limbah rumah tangga ini. Assalamualaikum. Maka Bapak, Baik ibu-ibu bapak semuanya, di sini ada game namanya tepuk hewan. Nah gamenya, jadi ketika saya bilang semut tepuk satu, jerapah tepuk 2 kali, gajah tepuk 3 kali, ular. baiknya Bapak Ibu sering lagi. Mulai kita mulai ya. Coba dulu, semut, jerapah, gajah, ular. Nah, masih ada yang bingung ya? Ya, saya juga bingung Ibu. Kita coba lagi ya. Kita lagi ya. Coba semut, jerapah, gajah, ular. Nah, ini udah kompak nih, Bim. Gimana ya? Baik, kita coba lagi sekali lagi, tapi kita acak. Gajah, semut, ular, gajah, jerapah, semut. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, mohon silakan duduk kembali. Sebelum dimulai, di sini saya ada cerita mini untuk memperkenalkan bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pernah mendengar tentang desa yang air sungainya itu bersih dan juga jernih? Belum. Biasanya kotor Bu. Nah, makanya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini ada aktivitas warga yang sedang mencuci piring. Jadi pada suatu hari penduduk desa itu mulai membuang limbah rumah tangganya itu ke sungai, seperti bekas sabun, bekas cuci piring dan lain sebagainya. Juga bisa dilihat ibu, untuk gambar selanjutnya itu lama-kelamaan air sungai itu menjadi keruh. Berbusa Bu. Karena ini jadi ada tercemar ya. limbah yang kita aktivitas sehari-hari ya Bu. Nah, akhirnya penduduk desa pun kekurangan air bersih, ibu-ibu. Dan juga di sini juga bisa dilihat aktivitas warga yang sedang mengantri untuk air bersih. Karena sebelumnya sungai ini tuh menjadi salah satu sumber airnya mereka juga Ibu. Ya, akhirnya mereka sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terlebih sungai yang sangat dibutuhkan oleh warga. Ini bisa dilihat warga bergotong royong untuk membersihkan sungai di daerah kita. Nah, dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita harus menjaga sungai kita dan juga jangan membuang air limbah sembarangan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ibu-ibu bapak-bapak bahwa di Indonesia ini masih banyak ternyata yang membuang limbah dari aktivitas rumahnya itu ke sungai. Sebenarnya mereka sudah punya toilet, namun mereka tidak punya sistem pengolahan limbah domestik yang baik dan benar gitu. Jadi akhirnya mereka membuangnya ke sungai seperti itu. Jadi salah satu topik bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah untuk memetakan pemukiman rumah bapak dan ibu dari pengolahan limbah air domestik, lalu juga untuk mengetahui alur kontaminasi nih bapak dan ibu supaya bapak dan ibu mengetahuinya alur kontaminasi apabila bapak dan ibu masih membuang limbah domestiknya ke. Nanti yang terakhir mungkin kita ada solusi bagaimana nih caranya supaya bapak dan ibu stop untuk membuang limbahnya ke sungai sehingga tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan memetakan wilayah di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Di sini saya akan memetakan batas wilayah terlebih dahulu, yaitu saya buatkan dengan garis warna hitam.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu boleh untuk memetakan rumahnya di sebelah mana dengan warna merah apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki septic tank atau pengolahan limbah domestik. Dan untuk warna hijau jika Bapak dan Ibu sudah ada septic tank. Seperti itu, mangga silakan. Boleh juga Ibu dipetakan wilayah sungainya, semua dari sebelah mana. Kami semuanya dulu ya. Ini rumahnya ada yang ada sepetengnya. Basna, untuk spetengnya di sebelah mana ya Bu? Untuk di rumah Ibu? Boleh diceritakan Bu? Ibu ada tempat pengolahan buat limbah bekas aktivitas dapur nggak Bu? Nggak ada teh, Jadi ke limbah dari aktivitas dapurnya dialirkan kemana? langsung ke sungai yang ada di sini. Oh, baik. Boleh selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian melanjutkan kembali untuk memetakan rumahnya. Dan boleh juga untuk dipetakan sumur ya Bapak dan Ibu. Baik. Bapak, apakah rumahnya sudah tersedia pengolahan limbah domestik? Enggak, jadi saya itu langsung masukin ke sungai. Oh, semuanya. Iya. Dari aktivitas dapur juga? Iya. Oh, baik. Selanjutnya, Bapak boleh. Ya, apakah di rumah Bapak tersedia pengolahan limbah domestik, Bapak? Tersedia. Tersedia. Boleh dipetakan Bapak di sebelah mana? Apakah Bapak juga punya pengolahan untuk limbah domestik dari aktivitas dapur Bapak atau tidak? Tersedia. Tersedia, oke. Silakan Ibu. Untuk memetakan Bu. Ini rumah saya di sini Bu, rumah saya. Oh iya, apakah terdapat pengolahan limbah Ibu? Tidak ada Bu, untuk limbah kami langsung Buang ke sungai. buang ke sungai. Ya, kalau untuk limbah domestik seperti aktivitas dapur Sama itu sama juga. Jadi dari sini betul. Ya, selanjutnya Bapak Ibu boleh dipetakan sumur. Apakah menggunakan air sumur Ibu? Yang menggunakan air sumur untuk di wilayah kami Bu, sumurnya itu terletak di sini dan digunakan bersama-sama disalurkan dikelola oleh pihak RW. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham batas wilayah pemukiman Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai alur kontaminasi. Untuk lebih paham, kita akan langsung menuju ke sungai. Mari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, untuk limbah cair rumah tangga itu sumbernya ada bermacam-macam. Contohnya air bekas cucian, cuci pakaian, air bekas mandi, buangan dari toilet, dan juga air hujan yang membawa limbah lain. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat air tercemar itu karena adanya limbah cair yang tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah seperti ini, dari limbah yang disalurkan dari rumah tanpa adanya pengolahan, langsung dari pipa langsung ke sungai seperti ini ya Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, itu yang menyebabkan sungai di Indonesia itu banyak yang tercemar. Jadi Bapak dan Ibu, air sungai yang tercemar dapat menyebabkan dampak kesehatan dan menyebabkan virus atau bakteri E. coli kepada masyarakat dan menyebabkan seperti penyakit diare dan sebagainya. Jadi jika sungai air ini mengalir ke sawah, perkebunan atau bahkan ke warga, banyak menyebabkan penyakit dan virus itu menyebabkan penyakit untuk masyarakat ya, gitu Pak. Terus untuk solusi pengolahan air limbah yang benar, Bapak Ibu bisa membuat saluran pembuangan air yang tertutup, terus lalu bangun resapan air limbah atau kawat penyaring gitu ya. Jadi jangan membuang limbah cair ke sungai langsung seperti ini karena akan membuat sungai tercemar juga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti serangkaian acara pada hari ini. Sebelum acaranya berakhir, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berkomitmen untuk tidak kembali membuang limbah air domestik ke sungai ataupun saluran air lainnya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Ya, tapi bagaimana Teh supaya warga di sini bisa membuang air limbah domestik tidak ke sungai? Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk itu kami punya beberapa solusinya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pembangunan septic tank komunal. Jadi septic tank ini dapat digunakan oleh banyak rumah sehingga tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Untuk itu, selanjutnya juga untuk pengolahan dari limbah aktivitas dapur, kita bisa membuatkan metode IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah alami, menggunakan tanah, kerikil, dan juga pasir gitu. Baik, terima kasih Teteh untuk solusinya. Semoga kegiatan pemicuan pada hari ini bermanfaat bagi warga sekitar.
Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menutup acara hari ini, bisa kita melakukan foto bersama. Bismillah.